kami tidak taruh di satu investasi karena bagi saya percaya bahwa investasi apapun itu semua ada musimnya, ada musimnya. Jadi kami itu taruh di beberapa investasi, tapi investasi yang ada pun itu juga ternyata bertubi-tubi dan semuanya itu boleh dikatakan ternyata scam. Jadi udah dibagi dibagi telurnya di keranjang yang beda, tapi keranjangnya pecah semua gitu. Mas, ya semuanya. Ya telurnya pecah semua. Oh telurnya pecah semua. Di keranjang beda tapi pecah juga. Ya, keranjangnya karena keranjangnya pecah, telurnya juga pecah semua. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan Fandi, hai. Nah, narasumber kita yang hari ini adalah seseorang yang bekerja di bidang konstruksi. Beliau membangun usahanya dari nol dan sudah mengembangkan lebih dari 10 tahun. Dan beliau ini pernah terkena musibah gitu ya, rugi hingga miliaran rupiah. Dan juga banyak sekali bertubi-tubi yang namanya tuh kesengsaraan datang di dalam bisnisnya. Tetapi yang luar biasanya kok, dia bisa bangkit hingga sekarang tuh malah omsetnya yang miliaran. Bukan ruginya, bukan ruginya. Tuhan balik ya. Oke, nah, hari ini kita akan dengerin ya gimana sih kisahnya Tuhan bekerja di dalam pekerjaan beliau. Oke, silakan tanpa berlama-lama lagi, silakan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Halo semuanya, nama saya Reza. Saya seorang entrepreneur dan saya bekerja di bidang konstruksi dan di gereja ini saya pelayanan sebagai coach di pengembalaan dan juga greeter di ibadah sebagai host dan juga di Welcome Home Lounge. Gitu. Jadi mukanya ramah. Iya, kelihatan cocok ini jadi host. Oke, Bro, bisa diceritakan dulu kira-kira kemalangan-kemalangan apa gitu ya yang dialami gitu sampai miliaran atau sebelumnya juga sempat ada case sesuatu. Mungkin cerita background dulu kan. Background dulu ya. Oh iya, boleh. Biar ada gambaran. Betul. Background dulu, kalau latar belakang pendidikan saya kuliah di teknik sipil, kemudian setelah lulus saya bekerja sebagai profesional ikut perusahaan dan kemudian berkembang dan di tahun 2011 saya memutuskan untuk belajar sebagai entrepreneur, belajar membangun usaha sendiri dan kami mengumpulkan dari proyek-proyek kecil, kemudian terkumpullah ada tabungan yang bisa ditabung, kemudian kami mencoba untuk investasi karena ketidakmampuan kita untuk mengelola keuangan lebih, maka kita tertarik dengan tawaran-tawaran investasi. Investasi yang ditawarkan pun juga cukup meyakinkan dan beberapa teman-teman gereja, teman dalam Kristen pun juga ada gitu. Jadi saya juga akhirnya tertarik dan kemudian ikut. Dan di tahun 2020, di tahun 2018 sampai dengan 2020 bertubi-tubi bahwa apa yang kita investasikan itu ternyata tidak membuahkan. Tidak ada hasilnya sama sekali dan bahkan hilang seperti itu. Ya, dan itu membuat kami sampai merasa, ya Tuhan, saya dan istri saya merasa kami mengumpulkan dari sedikit demi sedikit, tapi hilangnya itu kok rasanya kok cepat sekali dan dalam sekejap gitu. Jadi kami merasa kok betapa bodohnya kami dan kok kami menghabiskan banyak waktu yang sia-sia. Jadi kami seperti meratapi diri sendiri gitu. Ya kira-kira apa yang Bro pelajari dari situ ya? Maksudnya kan beberapa orang kan atau kita kan tahu ada istilah jangan masukkan semua telurmu dalam satu keranjang. Gitu ya. Mungkin itu kan diversifikasi aset berarti. Betul. Itu apakah Bro Reza ngumpulin semuanya di satu platform investasi itu terus ternyata ini jebol semua atau mungkin coba dibagi yang ini 30%, yang ini 30, yang ini 30 gitu atau gimana? Kalau akhirnya untuk investasi sih saya tetap paham dengan prinsip 4 kaki meja. Sebenarnya kami tidak taruh di satu investasi karena bagi saya percaya bahwa investasi apapun itu semua ada musimnya, ada musimnya. Jadi kami itu taruh di beberapa investasi, tapi investasi yang ada pun itu juga ternyata bertubi-tubi dan semuanya itu boleh dikatakan ternyata scam. Jadi udah dibagi telurnya di keranjang yang beda, tapi keranjangnya pecah semua gitu. Mas, ya semuanya. Ya telurnya pecah semua. Oh telurnya pecah semua. Di keranjang beda tapi pecah juga. Ya keranjangnya karena keranjangnya pecah, telurnya juga pecah semua. Ya, jadi kami juga ada kerjasama dengan teman di tahun-tahun itu juga ternyata kerjasama itu juga tidak berakhir dengan baik, di mana saya harus mengalami keterpurukan di tahun-tahun tersebut. Nah kerjasama itu apakah karena COVID atau karena ini sebelum COVID waktu itu. Sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Jadi ini pecah kongsi gitu istilahnya. Ada pecah kongsi juga, ya. I see. Nah, gimana ini? Yang setelah bertubi-tubi ya ini yang kesengsaraannya ya. Apakah sampai minus? Sorry, ini nggak tanya pribadi. Kalau sampai minus tidak, karena saya punya prinsip bahwa dari prinsip orang tua itu mengatakan bahwa cukupkan dengan yang ada. Saya pun juga berusaha tidak pernah ada
kredit, ya meskipun di dunia perbankan itu salah gitu ya, tapi saya berusaha menghidupi dengan apa yang kami punya, dengan apa Tidak yang ada hutang juga ya? Tidak ada pernah hutang, tidak pernah KPR, tidak pernah cicilan seperti itu. Jadi ibarat sekarang ini tinggal 5 roti 2 ikan gitu ya? Atau Ya. bahkan lebih rendah, lebih kecil daripada 5 roti 2 ikan gitu. Maksudnya waktu itu? Ya waktu itu, Ya. setelah semuanya terjadi itu. Sebenarnya ketika semua terjadi yang saya lakukan hanya prinsip saya ya dalam bekerja, ketika Tuhan kasih waktu dan Tuhan kasih kesehatan, itu kesempatan yang besar buat saya untuk terus rajin. Prinsip saya adalah kerjakan apa yang ada dengan di tangan kita, teruslah rajin. Karena saya percaya bahwa pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kesengsaraan yang saya alami, kalau di firman Tuhan di Roma itu dikatakan di Roma 5 bahwa kesengsaraan yang kita alami itu juga akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan yang ada juga akan mendatangkan tahan uji. Tahan uji akan mendatangkan pengharapan, tapi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kata-kata itu mungkin sering kita dengar, tapi kadang-kadang untuk kita menghidupinya di kala kita ini dalam keadaan yang tidak baik itu tidak mudah. Jadi komunitas yang benar itu juga penting. Jadi banyak teman-teman, karena kadang-kadang kita tahu kebenarannya, tapi ketika kita nggak tahu komunitas, kita nggak punya komunitas yang baik, kita ini bisa juga pasti akan merasa down. Ya. Oke, sekarang balik lagi bro. Tadi begitu memang ternyata ketipu, tapi dengan spirit seperti tadi ya, gitu tetap kerja, tetap apa, berarti sebenarnya secara pekerjaan di roofing, di atap ini tidak terganggu begitu? Bermula dari terganggu di masalah supply itu karena pandemi. Pandemi itu hampir semua bisnis saya rasa juga mengalami goncangan. Ya. Dan saya sendiri juga mengalami goncangan, dan saya percaya bahwa saya akan pasti berkemenangan dalam Tuhan, itu yang saya imani. Nah, melihat dari sebenarnya waktu itu saya kebetulan berjemaat di gereja ini cukup lama. Saya di GMS ini mulai tahun 1999. Mulai tahun 1999. Jadi hampir 26 ya, 26 tahun ya. Jadi lebih dari separuh usia saya ada di gereja ini, dan saya digembalakan di gereja ini. Dan ketika gereja ini mengalami, di kacamata saya sedikit mengalami goncangan di tahun 2020, dan kemudian menghidupi iman yang ada dan mengerjakan iman itu dengan fokus, dengan baik. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya digembalakan di gereja ini. Saya tidak mau hanya menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi atas gereja ini. Saya juga mengalami Tuhan di dalam keseharian saya, di dalam pekerjaan saya. Saya menaruh iman saya dari apa yang terjadi di gereja, untuk itu boleh terjadi dalam bisnis saya juga. Itu doa saya. Jadi waktu saya terpuruk, saya melihat gereja ini, saya menaruh iman saya digembalakan di sini, dan saya confirm bahwa saya mau Tuhan, mengalami Tuhan di dalam bisnis saya. Seperti itu. Oh, jadi ini kontinu ya, tadi kan 2018 sampai 2020 tuh yang kesengsaraannya bertubi-tubi, terus 2020 pandemi nih. Pandemi. Saya belum mengalami kemenangan di 2020. Belum. Nah, sekarang berarti titik baliknya. Nah, penasaran ini. Proses kemenangannya gimana ini? Tiba-tiba Tuhan kasih angkat di mana ini? Nah, titik baliknya kami mencoba dengan segala daya upaya, kami tetap bekerja, kami tetap dapat order, kami tetap ada project. Kebetulan saya ini pernah keliling dari Medan sampai Merauke, door to door. Saya ini berusaha menghidupi kata-kata rajin dan konsisten. Itu saya hidupi terus. Saya percaya bahwa itu juga tidak sia-sia, dan di tahun 2021 kami mencoba untuk impor sendiri. Kami punya API, dan kami mencoba impor dari Kanada. Ternyata pertama kali impor itu dokumen yang kami lampirkan itu tidak lengkap, sehingga menimbulkan denda-denda yang luar biasa dan akhirnya rugi. Jadi akhirnya pertama kali kita ngimpor rugi, tapi itu tidak membuat saya mau berhenti. Jadi terus belajar lagi, dan kemudian di tahun 2020 kebetulan kami punya beberapa divisi. Jadi kami juga ada divisi kontraktor, dan kami waktu itu juga terima proyek yang cukup luar biasa, yang melampaui kapasitas saya sebenarnya waktu itu. Jadi saya kalau dibilang nggak mampu, harusnya nggak mampu, tapi saya mau belajar untuk menjadikan itu mampu. Jadi dengan segala persiapan yang ada, kemudian di tahun 2022 kami mencoba mau nggak mau, karena itu juga terpaksa ketika tadi rugi. Dan kebetulan di Kanada atau di Amerika itu waktu itu juga lockdown, sehingga supply-nya tidak bisa tersuplai dengan baik. Jadi ada batasan-batasan yang mengharuskan saya akhirnya mencoba untuk mencari alternatif lain, dan kami mendatangkan dari Cina. Dari Cina,
yang pada waktu itu tahun 2022 Cina itu masih juga tertutup, masih lockdown. Karena Cina sendiri baru terbuka di tahun 2023. Kami mencoba kecil-kecil dulu, tapi di tahun itu sepanjang tahun kami impor hampir 20 kontainer. 20 kontainer nggak kecil ya. Kami mencoba itu, kemudian kami juga mengalami secara bisnis kami juga mengalami pertumbuhan eksponensial di tahun 2023. Bro, bentar. Waktu gimana? tahun 2022 ya. Ketika ngambil 20 kontainer itu, apakah sempat kan lockdown juga ya? Nah, terus gimana caranya percaya dengan supplier itu? Apakah katanya dulu ya, kalau sekarang nggak, dulu katanya kalau impor sepatu 1 kontainer yang datang kanan doang gitu. Gini aja kanannya nggak datang. Nah, akhirnya terpaksa harus beli lagi yang satunya. Nah, gimana caranya? Apakah sudah pernah ketemu atau cuma hanya sekedar WeChat gitu? Atau tidak pernah ketemu. Jadi salah satunya pada waktu itu sebenarnya ada keterbukaan dari Bea Cukai yang membuat kita tuh bisa lihat yang importer yang existing itu ngambil dari mana, datanya itu ada. Jadi waktu itu sempat terbuka karena posisi pandemi, jadi pemerintah pun juga berusaha untuk membangkitkan bisnis-bisnis baru. Dan saya dibantu dengan komunitas gereja, dengan TL saya. Kemudian dibantu, saya melihat, wah ini saya tahu ini suppliernya dari sini, ini suppliernya dari sini, ini semua ketahuan di situ. Jadi kesempatan itu tidak ada saat ini, yang tapi waktu itu yang trusted, karena itu sudah berkelanjutan. Akhirnya kami mencoba komunikasi, bangun komunikasi, kami melakukan negosiasi, dan sebelumnya memang Cina pun juga merasa dia punya bargain power yang lebih tinggi, karena sebelum pandemi dia tetap kuasai pasar, tapi karena pandemi akhirnya negosiasi yang ada itu mereka juga ngikuti maunya kita gitu. Nah, kita mencoba lebih fleksibel gitu ya. Ya, sebenarnya waktu itu juga deg-degan kok Fandi. Jadi waktu datang itu yang datang beneran atau yang datang bukan barang yang kita order itu deg-degan. Jadi buat saya ya karena enggak ada istilahnya mengalami jalan buntu, ya itu yang harus kita lakukan. Di sela kita ini ada project, tapi kita tidak ada ketersediaan suplai material. Oke, sorry. 20 kontainer kan 1 tahun ya? 1 tahun. Tapi ketika pertama kali ngimpor itu berapa kontainer? Apa langsung karena 20? yang disyaratkan mereka waktu itu minimal 3. Oh, MOQ-nya kan? MOQ-nya dia minimal 3, kan? Jadi kami mulai dengan 3. Kami mulai 3. 3 kami, itu juga berani juga lah, 3 kontainer. Jadi waktu itu kami juga cukup was-was ya. Jadi cukup akhirnya baik, datang, baik. Kemudian jadi sesuai dengan yang itu ya? Sesuai dengan yang ketebalannya atau semuanya besi itu kan kita tahu banyak ini kan? Iya. Kemudian dilanjut lagi di tahun 2023, sampai dengan 70 kontainer sepanjang tahun. Jadi cukup eksponensial, cukup tinggi, dan kemudian di tahun 2024 itu sampai dengan 150 kontainer, dan di tahun 2025 ini di 3 bulan ini kami sudah lebih 50 kontainer. Ya, teman-teman, ini kita recording di bulan Maret 2025 ya. Ternyata sudah 50 ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikali 4 normalnya 200 gitu ya. Tapi siapa tahu bisa lebih dari 200. 150 kan tadi? Yang tahun lalu. Yang lalu. Memang ini kan jadi triwulan aja udah 50. Kalau dikali 4 kan 200. Kali 4 betul. Sekarang mari kita dengarkan apa firman Tuhan untuk sesi kita pada kali ini. Saya ambil dari Markus 7 ayat 27 sampai 29. Ini cerita tentang seorang perempuan Sirofenesia gitu ya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Di sini Tuhan seakan-akan hendak membuat satu ujian bagi kita. Ketika kemalangan demi kemalangan, ketika kesulitan demi kesulitan silih berganti dalam kehidupan kita, apakah hati kita tetap terpaut sama Tuhan? Atau kita punya hati yang memberontak, hati yang tidak terima, hati yang tidak mau tunduk pada Tuhan lagi? Seakan-akan Tuhan itu transaksional, Tuhan nggak berbuat baik padaku, sudah seharusnya lah aku juga pergi dari Tuhan. Tuhan sudah tidak memberkatiku lagi kok, atau Tuhan sudah tidak jadi sumber berkat lagi. No, tidak seperti itu. Tuhan yang menciptakan kita ini yang butuh sama Tuhan loh. Sama seperti perempuan Sirofenesia ini. Tuhan itu seakan-akan kalau kita baca ya komplit, Tuhan seakan menolak. Sampai akhirnya di satu titik, ini yang menurut saya yang paling ngejleb gitu ya. Yang paling benar-benar satu skakmat bagi perempuan itu. Tapi ternyata perempuan itu juga berhasil mentwist ini menjadi sesuatu yang mendatangkan
berkat dan kehadiran Tuhan di hidupnya perempuan ini, sehingga anak perempuan ini yang sebelumnya kerasukan setan, sakit, ternyata jadi sembuh. Di sini Tuhan Yesus mengatakan tidak patut bagi makanan bagi anak-anak diserahkan kepada anjing. Nah, kita juga perlu lihat ya, Tuhan Yesus juga tidak ngawur-ngawuran. Anjing di sini bukan anjing yang budukan, anjing liar dan sebagainya, tapi di sini adalah papi, gitu ya, anjing peliharaan anak-anak. Jadi sebenarnya memang Tuhan Yesus datang untuk orang-orang Israel, tetapi juga kasih karunia-Nya juga untuk orang-orang yang di luar orang Israel juga. Seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, perempuan ini selalu melihat adanya kesempatan, peluang, adanya hal-hal yang positif yang ada dalam kisah hidupnya. Seperti itu. Ada berapa banyak kita yang melihat bahwa di tengah segala kemalangan, tengah segala kesulitan, penderitaan ini, kita melihat masih ada satu titik terang. Tuhan masih berikan satu berkat, Tuhan masih berikan satu rezeki, Tuhan masih akan beri satu kesempatan. Jika kita seperti perempuan itu, Tuhan masih ada satu kesempatan, aku akan uber itu, aku akan masuk lewat lubang itu, lalu aku akan dapat kasih karunia-Nya lebih dan lebih lagi. Maukah kita punya spirit seperti itu? Bisnis seperti sekarang, disrupsi lah, sepi lah, perlemahan ekonomi lah, ada berapa banyak guncangan lah. Apakah kita masih melihat bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kita? Tetap berharap pada Tuhan, tidak pernah menyerah. Satu iota, satu kesempatan yang paling kecil pun bisa dipakai Tuhan. Untuk ketika kita masuk sana, Tuhan menyediakan dimensi yang berbeda untuk kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memang di satu sisi kebutuhan di domestik sendiri kan tinggi ya. Makanya akhirnya setiap Bro Resa ambil berapa kontainer ternyata langsung diserap pasar. Sebenarnya enggak juga. Persaingannya juga cukup tinggi. Tentunya dengan semua kalau di Indonesia semua yang bisa, gitu. Apa yang di Padang baik itu pasti dengan cepat juga banyak sekali bermunculan. Tapi bagaimana kita punya nilai kompetitif yang selalu kita hidupi, yang prinsipnya saya itu selalu tentang supply chain. Jadi kalau di Indonesia ini selalu mau dadaan. Jadi apapun itu, meskipun perusahaan, meskipun proyek besar yang punya time management bagus, selalu ordernya itu selalu decisionnya adalah mepet. Jadi supply chain itu tetap prioritas saya, di mana barang itu tetap harus ada, ready. Siapa yang punya barang dia raja gitu. Ya, itu. Dan yang kedua itu tergantung dari personalnya, karena kita ini bukan kerja jual barang saja, tapi ada separuh jasanya. Karena kita ini banyak kerjain project, bukan cuma supply material only. Jadi komunikasi dari person in charge-nya yang adaptif, yang cepat sekali, yang menyenangkan itu perlu sekali, yang cepat ya. Kemudian yang ketiga juga ada punya nilai kompetitif harga, itu pasti. Ya kalau di sini bagaimana caranya kita ini bisa benar-benar kompetitif. Kita harus potong semua regulasi atau gimana caranya kita harus bijak dalam hal itu. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya begini, kalau barang dari China pasti secara harga no issue. Ya. Seperti itu. Tapi sedangkan masalah kualitas, gimana cara meyakinkan customer atau klien bahwa kualitas kita ini tidak kalah dengan kompetitor atau sesama China. Karena mereka kan selalu bandingkan kan. Ini kalau misalnya China dengan non China gitu, dengan Amerika atau dengan Kanada tadi, itu mungkin kan jelas yang satu apel, yang satu jeruk mungkin, atau yang satu apel Washington, yang satu apel Fuji, atau yang satu apel lokal. Gitu. Tapi ini sesama barang China, kenapa harus memilih barangnya Bro Resa? Nilai atau value apa yang Bro Resa? Ya, terutama nanti masalah supply. Selain masalah supply, sebenarnya juga masalah orang. Saya itu selalu katakan bahwa dibanding luar, kalau kita tahu tentang ekspor impor, itu sebenarnya kan selalu dijaga antara surplus dan defisit oleh pemerintah. Tetapi saya juga tidak terlalu mengerti kenapa untuk item barang yang saya impor, high good ini, tidak dari China itu tax-nya free. Dia hanya bayar PPN dan PPH. Untuk high good ini adalah nol, karena dan tentu saja punya nilai kompetitif tinggi dibanding negara-negara yang lain, baik itu di luar ASEAN dan di luar China. Itu nilai secara pricing juga sangat baik. Nah, gimana untuk kita bandingkan dengan yang sesama China? Kan suppliernya pasti banyak tuh, ratusan. Suppliernya banyak. Nah, kita selalu bangun komunikasi dengan hampir semua produsen yang ada. Ketika 2023 sudah mulai ada keterbukaan, China boleh kita visit, langsung kita visit. Langsung kita visit, kita bangun komunikasi dengan banyak produsen. Networking itu perlu. Jadi buat saya ya itu yang bisa kami kerjakan, dan kami kerjakan itu dengan rajin dan konsisten. Kembali lagi, itu terus dikerjakan. Sampai hari ini pun kami juga ajak teman-teman di gereja, nanti bulan depan kita semua rame-rame berangkat ke China sambil belajar sesuatu yang baru.
Kebetulan kan setiap bulan April dan Oktober itu ada pameran besar di China. Betul. Itu. Prinsip selalu mau belajar dan prinsip apa ya? Kalau saya sih, saya percaya bahwa berkat semuanya itu di tangan Tuhan. Kendalinya itu semua di tangan Tuhan. Jadi bahwa kalau bukan karena kita kepingin berhasil atau berbahagia, terlebih dari Tuhan itu juga pengen kita itu juga berhasil dan berkemenangan. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah kita ini siap untuk terima berkat-berkat Tuhan itu. Jadi perbesar kapasitas kita. Kalau saya cerita tentang ini, saya menikmati keberuntungan sebenarnya Ko Fandi. Jadi saya pun juga kok bisa sampai di sini, karena itu juga bingung. Saya ini tidak punya latar belakang yang apa namanya di bisnis ini ataupun saya hanya berusaha menghidupi apa yang ada. Ya tadi kalau tadi saya cerita tentang apa 5 roti 2 ikan itu sesuatu yang sangat sederhana yang kita lihat sebenarnya. Di mata Tuhan itu juga di mata kita pun itu sesuatu yang sangat kecil. Tapi dengan sesuatu yang kecil pun itu Tuhan sanggup buat kita ini berkemenangan. Bahwa kedahsyatan Tuhan itu bisa dinyatakan atas sesuatu yang atas hidup kita dari sesuatu yang sangat kecil seperti itu. Dan saya pun apa namanya ya, sampai hari ini pun terus belajar mengandalkan Tuhan, karena saya percaya bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita ini kaya, susah payah tidak menambahinya, karena itu firman Tuhan ya. Dan bukan berarti kita tidak susah payah, kita tetap harus susah payah, tetap rajin ya. Iya, tapi jangan terlalu apa ya, tetap rajin, tetap lakukan kapasitas kita. Tidak ada ceritanya air menjadi anggur di cerita mujizat di perkawinan Kana. Kalau kita tidak pernah mengerjakan kapasitas kita, kapasitas kita adalah apa? Menyiapkan tempayan dan mengisinya dengan air. Itu yang selalu saya kerjakan. Bicara nanti apakah airnya jadi anggur, itu di luar kapasitas kita. Jadi ketika saya mengalami momentum dan keberuntungan, yang saya rasa ini adalah keberuntungan di dalam kehidupan saya percaya bukan karena hebat kuat gagah saya. Sekali lagi karena ya tadi apa yang ada di depan, apa yang ada di tangan kita, kerjakan itu dengan maksimal, dengan segenap hati gitu. Karena saya percaya juga bukan kebetulan kita ada masuk di dalam itu. Pak Reza, saya penasaran nih kalau misalnya dengan leadership, kalau menurut Pak Reza ini leadership yang seperti apa ini yang diterapkan ini? Soalnya kan para apa ya, maksudnya entrepreneur itu kan apalagi yang membangun dari nol. Nah, itu leadership seperti apa yang one man show atau nah, mana, ya, seperti gitu. apa nih di kantor? Nah, kalau kita tuh tidak bisa egois ya, maksudnya kita tetap harus bagaimanapun kita harus transfer ilmu. Transfer ilmu itu tidak membuat kita ini jadi kehilangan ilmu. Ya, tapi saya merasa begini. Kalau kita 0 sampai 10 gitu ya, kita mau kejar 10 proyek, itu dengan bekal semangat, ngotot itu bisa. Tapi kalau sudah 10 ke 100 itu harus kita lakukan adalah mulai bangun tim. Ya. Nanti kalau sudah 100 ke 1000 kita harus investasi tim. Itu yang saya lakukan. Dan ketika saya percaya bahwa apalagi pekerjaan saya itu melibatkan orang yang notabene bukan hanya sekedar jual di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, itu tidak bisa dilakukan karena ada proses survei, proses interaksi secara teknis dan sebagainya. Nah, keterbukaan di dalam kantor itu perlu. Di kantor saya, kami melakukan keterbukaan itu betul-betul terbuka. Jadi bahkan PIC yang jenderal-jenderalnya di kantor itu mereka tuh tahu semuanya. Gitu. Kami buka semuanya. Karena saya cuma merasa apa yang saya pernah alami dari proses saya mau belajar, saya mau bagikan juga kepada mereka supaya mereka juga mengalami hidup berkemenangan. Jadi keterbukaan, kami juga selalu bangun tim building. Kami bangun tim building tiap akhir tahun di 6 tahun terakhir ya, waktu pandemi, waktu setelah di tahun 2021 kami mulai 3 tahun terakhir berarti ya. Jadi mulai di tiap awal tahun kami selalu tim building bersama-sama dengan seluruh staf yang ada di kantor, bersama-sama dengan keluarganya. Itu keluarganya kami ajak supaya mereka juga tahu value yang kami bangun bersama-sama. Karena buat saya keluarga kalau di kantor ya, keluarga terdekat setelah keluarga beneran itu adalah keluarga yang di kantor. Ya. Karena kita menghabiskan banyak jam efektif kita bersama-sama dengan orang-orang. Jangan sampai kita ini kalau kita ini kerja ya, kalau dulu awalnya saya selalu katakan gini, kerjakan yang kamu cintai. Itu kalau kita baru lulus. Ya. Kita boleh pilih lah kerjakan yang kamu cintai. Tapi kalau sekarang kita harus cintai apa yang kita kerjakan. Karena di situ letak kekuatan kita untuk terus bisa mengalami pertumbuhan. Pada saya penasaran tadi dengan kata-kata Bapak para jenderal ini tahu semua nih. Ini tahu semua ini apa ya?
sampai ke suppliernya, sampai ke harga pokoknya, sampai ke semuanya. Cash flow-nya, keuntungannya gitu. Kalau cash flow project by project, jadi ketika dia handle project itu dia tahu semuanya. Dia tahu harga pokoknya, dia tahu permasalahan lapangan, dia kadang-kadang yang melakukan survei. Kalau semua keputusannya di manajerial, kadang-kadang manajerial tidak tahu kondisi lapangan. Sedangkan yang tahu kondisi lapangan adalah orang yang memang dipercaya di situ. Jadi tidak bisa sentralisasi, semuanya desentralisasi tergantung dari asal mereka punya value yang kita bangun sama-sama bahwa tidak semudah antara kita beli 10 jual 20 maka untungnya 10 kan tidak seperti itu. Jadi tetap ada proses-proses biaya yang ada resiko-resiko, profil resiko mereka juga paham dan kita selalu sharingkan itu di tiap minggu. Jadi kita tiap minggu itu selalu ada namanya toolbox meeting sederhana 30-45 menit. Semua kita kumpulin, kita evaluasi apa yang sudah terjadi minggu lalu dan apa kita lakukan apa ke depannya. Supaya untuk barisan terendahnya, maksudnya kalau misalnya sopir gitu, bagi tukang kirim, dia tidak pernah merasa begini. Kadang-kadang selalu di dalam pekerjaan itu selalu ada pertanyaan begini, enak ya bosku kerjanya cuma ngopi, nongkrong, bahasanya begitu. Sedangkan kadang-kadang bosnya merasa begini, aduh enak ya mereka ya dapat gaji tetap. Sedangkan kita ini ngalami rugi, ngalami sesuatu yang nggak baik. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa yang salah di situ? Yang salah adalah bosnya, saya bilang. Jadi harus dimulai komunikasi dimulai dari atasannya. Karena nggak mungkin dong sebagai bawahan terus mempertanyakan bos kenapa ngopi-ngopi, tujuannya apa, hasilnya apa, kan nggak mungkin. Jadi kami bangun komunikasi itu sehingga tidak ada namanya merasa bahwa atasannya merasa enak, bawahannya berat karena harus punya tanggung jawab, sedangkan bawahannya juga merasa apa yang dia kerjakan itu berat sekali gitu. Saya katakan gini, tidak ada yang berat semuanya, semua itu ringan. Yang berat itu cuma satu, sudah kerja nggak dibayar, itu paling berat. Jadi saya juga berusaha, kalau orang sudah kerja dengan saya, meskipun saya juga belum dibayar, tidak ada alasan bagi saya untuk memberikan hak mereka. Itu yang selalu saya hidupi, karena itu yang paling nggak enak gitu. Betul. Sudah kerja, ternyata nggak dikasih. Oke, menarik sekali ya ini ya. Jadi kita bisa belajar nih dari orang yang, maksudnya Pak Reza ini kan di awal-awal itu kan dihantam gitu ya, di tahun awal-awal gitu ya, bertubi-tubi gitu. Tapi ternyata semangatnya, wajahnya aja masih seperti ini ya sekarang ya. Maksudnya kenapa ini wajahnya? Selalu bersuka cita. Selalu bersuka cita dan bersinar gitu. Ya, saya percaya Tuhan, apalagi tadi yang banyak diceritakan oleh Pak Reza ini benar-benar prinsip-prinsip yang ada di gereja itu dikerjakan juga di dalam dihidupi benar. Iya, dihidupi benar-benar sampai di dalam pekerjaan ya. Dan kadang-kadang kita jangan terlalu banyak alasan ya. Maksudnya kadang-kadang susahnya adalah tuh berdoanya Tuhan bawa kami di level yang baik, level yang berikutnya. Tapi ketika Tuhan kasih momentum dalam hidup kita, kasih keberuntungan, kadang-kadang kita juga banyak alasan bilang Tuhan saya tidak mampu. Kita harusnya paling penting dalam bisnis itu kita harus tahu hati Tuhan sebenarnya. Kalau paling penting ketika kita tahu hati Tuhan, kita tidak pernah takut terhadap segala sesuatunya yang terjadi. Bahkan ketidakbaikan yang kemalangan pun yang terjadi dalam kehidupan kita pun itu semuanya adalah baik. Karena itu mendatangkan kemuliaan Tuhan atas apa yang boleh dicerita hidup kita gitu, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi buat semuanya, buat teman-teman juga saya rasa kalau jatuh bangun itu suatu hal yang biasa. Tapi pengharapan jangan pernah habis dalam Tuhan. Karena itu janji Tuhan bahwa kalau saya ini selalu membranding dirinya bahwa saya ini selalu ngomong di CG, jadilah pejuang tangguh di dalam Tuhan. Jadilah pejuang tangguh. Saya ini suka kata-kata pejuang tangguh. Masalah tidak akan pernah berkurang dalam hidup kita, selalu datang bertubi-tubi. Tapi yang kita lakukan kita harus memperjuangkan itu untuk jadi baik. Kapasitas kita dalam memperjuangkan, tapi pengharapan kita pada Tuhan. Ya, jadi itu yang selalu saya katakan, ya tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Kalau tadi bicara tentang keberuntungan, kita bukan hanya kemalangan yang ada di dalam kehidupan kita, ada keberuntungan dalam hidup kita. Caranya keberuntungan gimana? Ya, kita tahu di firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8, dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya kita berhati-hati, bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Yang kita perjuangkan itu hanya sebuah keberhasilan sesuai kapasitas kita. Keberuntungan tadi itu akan menyertai kita. Tidak ada namanya keberuntungan kalau tidak didasari dengan keberhasilan. Itu yang saya percaya, dan itu sebabnya apapun masalah saya tetap berusaha rajin, konsisten, kemudian belajar sesuatu yang baru, karena memang boleh dikata bisnis itu tidak ada sesuatu yang benar, karena
Maksudnya gini, kalau kita merasa ini paling benar, tidak bisa karena swifting, ada era disruption, ada perubahan, ada pergeseran, ya pergerakan. Jadi kita harus selalu punya mental yang selalu belajar. Itu. Oke. Thank you banget buat Pak Resa untuk sharingnya supaya jadi semangat ya ini buat teman-teman juga yang posisinya mungkin yang saat ini Anda mungkin sedang mengalami bertubi-tubi masalah juga gitu ya. Jangan menyerah, ini sudah ada contoh nyata gitu ya, bagaimana melalui kesengsaraan itu Tuhan bisa balikkan kok segala sesuatunya itu jadi sesuatu yang indah. Dengan mudah dibalikkan. Oh dengan mudah lah gitu. Kita klik amin gitu ya. Oke, so Pak Resa boleh bantu doakan ya mungkin setiap teman-teman yang sekarang sedang mengalami struggling. Oke, mari kita berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan buat semua proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, baik tidak baik terjadi, itu semua mendatangkan kebaikan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan dari apa yang terjadi. Kami berdoa khususnya buat teman-teman di dalam dunia profesional, dalam dunia bisnis, supaya mereka juga mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada di bisnis bukan karena suatu keterpaksaan, tanggung jawab, ataupun beban hidup Tuhan. Kami ada karena Tuhan panggil kami di situ. Kami mau Tuhan jadikan kami sebagai pejuang-pejuang tangguh Tuhan yang memiliki prinsip-prinsip Tuhan, kebenaran firman Tuhan selalu ditekan dalam pekerjaan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kami berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang pelaku-pelaku bisnis ataupun profesional yang ada pekerja-pekerja yang ada Tuhan selalu boleh mengalami pembelaan Tuhan. Ada cerita hidup yang Tuhan rangkai begitu indahnya sehingga apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, kemalangan pun Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kami minta Tuhan biarlah sekali lagi kami berlimpah dengan kasih Tuhan, berlimpah dengan kebajikan, kemurahan juga menyertai setiap langkah kami Tuhan. Keberuntungan melampaui segala akal juga ada dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap bisnis yang ada, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat kami, untuk kami juga boleh memutuskan mana yang boleh kami tempuh. Dan kami percaya Tuhan, terlebih dari semuanya Tuhan juga mau setiap kami juga berkemenangan. Tuhan mau setiap kami juga berbahagia. Amin. Itu yang boleh kami tahu Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan, kami mau tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami terus mau menghidupi firman yang ada, karena disitulah manual book yang boleh kami pegang untuk kami juga bijak di dalam menentukan arah langkah bisnis kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Bro Resa. Bapak Resa ya. Apapun kondisi kita, kita tuh percaya bukan kondisi yang akan mendefinisi masa depan kita. Selama kita tahu hatinya Tuhan, itu kita akan mengalami kemenangan kok di dalam segala musim yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Oke, so thank you buat sudah stay tune di acara Miraculous Wisdom. Jangan lupa untuk share, like, dan komen di YouTube channel kita atau or any channel ya. Boleh semuanya di komen untuk bisa memberikan maybe mau ada input untuk next topik berikutnya. Boleh langsung komen di situ aja. Oke, so thank you for joining us. See you next episode. Bye. Bye-bye. God bless.